timnas itu serius nggak sih sama pembinaan? Kalau kita nggak serius kan U17, U20 nggak dibina seperti sekarang. Saya rasa pertama kali loh. 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Info lengkap dan update timnas hari ini. Highlight hasil pertandingan timnas Indonesia versus Lebanon. Ranking FIFA usai timnas Indonesia hadapi Lebanon. Sudah terlanjur menaturalisasi 5 pemain hebat, pelatih ini dipecat akibat ditumbangkan Garuda. Skuad Garuda hadapi Lebanon, Martin Paes kenang debut setahun bareng timnas. Emil Audero belak-belakan singgung timnas Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Pelatih Lebanon singgung hasil laga menghadapi timnas Indonesia. Pelatih timnas Lebanon Miodrag Radulovic menyinggung skuad Garuda usai laga melawan timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam tadi. Pelatih Lebanon sorot Indonesia punya 10 pemain dari liga top dunia. Pemain-pemain seperti Jay Ize Sassuolo Italia, Kevin Dix Borussia Mönchengladbach Jerman, Miliano Jonathans FC Utrecht Belanda, Calvin Verdong Lille Prancis hingga Adrian Wibowo Los Angeles FC Amerika Serikat yang menjadi bagian dari skuad asuhan Patrick Kluivert. Meski timnya harus jatuh bangun menghadapi timnas Indonesia, dia sendiri mengkritik anak asuh Patrick Kluivert tersebut. Dia menegaskan jika seharusnya dengan banyaknya pemain naturalisasi dan bermain di Eropa, sejatinya timnas Indonesia memiliki kekuatan yang lebih dibanding pertandingan tadi malam. Radulovic juga mengakui bahwa perjalanannya ke Surabaya tidak mudah. Namun ia menegaskan timnya terus beradaptasi dengan kondisi di Indonesia, termasuk perbedaan waktu dan iklim. Lebanon sendiri menjadikan laga melawan Indonesia sebagai laga uji coba terakhir sebelum kembali berlaga di turnamen resmi. Periode ini sangat paling penting tahun ini dalam perjalanan tim nasional Lebanon karena akan menentukan masa depan mereka selama 2 tahun ke depan, mengingat kami juga akan memainkan pertandingan playoff untuk lolos ke Piala Arab melawan Sudan, kata Radulovic. Laga antara Indonesia versus Lebanon ini menjadi pemanasan bagi kedua tim menjelang pertandingan kualifikasi masing-masing. Indonesia akan menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, Lebanon akan bersiap menghadapi Bhutan dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2027 pada Oktober mendatang. Ranking FIFA usai timnas Indonesia hadapi Lebanon. Seperti yang kita ketahui bersama, timnas Indonesia baru saja melakoni laga yang sangat menentukan menghadapi Lebanon dalam agenda resmi FIFA Matchday. Pertandingan ini tidak hanya sekadar uji coba biasa, melainkan juga menjadi momen krusial yang mampu mengubah nasib posisi Indonesia di ranking FIFA. Dunia sepak bola tanah air kembali dipenuhi antusiasme luar biasa, karena hasil dari duel panas melawan Lebanon benar-benar berdampak langsung pada poin dan peringkat Garuda di kancah internasional. Beberapa hari sebelumnya, sorotan publik sempat tertuju pada pesta gol timnas Indonesia ke gawang Taiwan. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, pasukan Patrick Kluivert tampil ganas dengan melibas Taiwan 6 gol tanpa balas. Gol-gol indah tercipta dari Jordi Amat, Mark Klok, Eliano Regenders, Ramadan Sananta, Sandy Walsh, hingga sebuah gol bunuh diri yang semakin menegaskan dominasi total skuad Garuda. Stadion bergemuruh, supporter berteriak penuh semangat, dan euforia kemenangan seakan menjadi bukti nyata bahwa tim ini sedang berada di jalur yang tepat. Namun sayangnya, dari sisi ranking FIFA, kemenangan telak tersebut tak membawa dampak yang signifikan. Indonesia hanya mendapatkan tambahan plus 3,25 poin. Jumlah yang terbilang sangat kecil, nyaris tidak terasa, sehingga pencapaian gemilang di lapangan harus ditelan dengan rasa kurang puas dari sisi perolehan angka resmi FIFA. Kenapa bisa demikian? Jawabannya terletak pada 2 faktor utama yang tidak bisa diabaikan. Pertama, perbedaan peringkat yang sangat jauh antara Indonesia 118 dan Taiwan 172. Perbedaan jurang ranking yang lebar membuat kemenangan atas lawan dengan posisi jauh di bawah otomatis tidak memberi banyak poin tambahan. Kedua, bobot laga FIFA Matchday memang jauh lebih rendah dibandingkan pertandingan resmi seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Jika pertandingan kualifikasi dihargai dengan bobot 25 poin, maka FIFA Matchday hanya bernilai 10 poin. Alhasil, meskipun Indonesia menang telak, kenaikan poinnya tetap minimalis. Maka dari itu, perhatian publik langsung beralih ke laga kontra Lebanon yang digelar pada Senin malam tadi. Inilah momen sesungguhnya yang ditunggu-tunggu. Menghadapi Lebanon yang menempati peringkat 112 dunia, timnas Indonesia tidak hanya berjuang untuk kemenangan, tetapi juga mempertaruhkan posisi di ranking FIFA. Sebagai catatan penting, kemenangan atas Lebanon sejatinya akan memberikan tambahan plus 5,18 poin. Tambahan ini bisa membawa Indonesia naik 1 strip lagi menuju peringkat 116 dunia dengan syarat Kazakhstan gagal meraih hasil positif saat melawan Belgia dalam kualifikasi Piala Dunia zona Eropa.
Artinya, kemenangan tidak hanya menjadi kebanggaan di lapangan, tapi juga mendongkrak gengsi Indonesia di kancah global. Namun, di balik peluang besar itu ada risiko yang tak kalah mengerikan. Jika pertandingan berakhir imbang, timnas Indonesia hanya akan mendapat tambahan yang sangat tipis, yakni plus 0,18 poin saja. Tambahan sekecil ini hampir tidak ada artinya dan justru berbahaya. Mengapa? Karena di saat yang sama, tim-tim lain seperti Gambia yang menempati peringkat 118 dunia juga akan bermain di laga kualifikasi dengan peluang besar meraih poin tambahan. Jika Indonesia hanya meraih hasil imbang, posisi Garuda rawan disalip. Bayangkan satu hasil imbang saja bisa membuat kerja keras tim ini sia-sia dari sisi peringkat. Skenario terburuk tentu saja adalah ketika Indonesia menelan kekalahan dari Lebanon. Jika hal itu terjadi, dampaknya sangat signifikan. FIFA akan memangkas poin Indonesia sebesar minus 4,82 poin. Potongan poin yang begitu besar hampir pasti akan menjatuhkan kembali posisi Indonesia di bawah peringkat 118. Situasi ini jelas akan menyesakan, apalagi jika Gambia atau tim lain di sekitar peringkat tersebut berhasil meraih hasil positif. Dengan kata lain, satu kekalahan saja bisa menghapus optimisme dan euforia yang sempat dirasakan publik setelah kemenangan besar atas Taiwan. Dengan semua perhitungan itu, pertarungan melawan Lebanon bukanlah sekadar laga uji coba. Ini adalah laga penentuan, laga yang bisa mengubah arah perjalanan timnas Indonesia di ranking FIFA, bahkan juga termasuk sebagai ajang persiapan timnas untuk mempersiapkan diri menghadapi Irak dan Arab Saudi pada lanjutan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia yang digelar Oktober 2025 ini. Sudah terlanjur menaturalisasi 5 pemain hebat, pelatih ini dipecat akibat ditumbangkan Garuda. Kabar mengejutkan datang dari negeri tirai bambu. Asosiasi Sepak Bola Cina CFA akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memecat pelatih kepala mereka, Branko Ivankovic. Keputusan pahit ini diambil setelah Cina dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026, sebuah target besar yang sejak awal menjadi alasan utama hadirnya Ivankovic. Rangkaian hasil buruk di babak kualifikasi menjadi bom waktu yang akhirnya meledak, dan puncaknya adalah kekalahan memalukan dari timnas Indonesia pada awal Juni lalu dengan skor tipis 0-1. Hasil itu praktis mengubur habis harapan Cina tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Ironisnya, semua upaya yang sudah dilakukan Ivankovic kini seakan tak berarti apa-apa. Padahal, demi ambisi menggapai Piala Dunia, Cina rela melakukan langkah ekstrem dengan menaturalisasi beberapa pemain asing berkualitas. Tidak tanggung-tanggung, 5 nama besar sekaligus disiapkan hanya untuk memperkuat skuad negeri tirai bambu ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Namun alih-alih mendongkrak prestasi, hasilnya justru berbalik menjadi bumerang dan Ivankovic harus membayar mahal dengan posisinya. Alan Carvalho. Nama Alan Douglas Borges de Carvalho atau Alan sudah tidak asing di kancah sepak bola Asia. Penyerang kelahiran Sao Paulo ini sempat mencuri perhatian di Eropa bersama FC Red Bull Salzburg sebelum akhirnya berlabuh di Guangzhou FC pada 2015. Produktivitas golnya membuat Cina segera memberinya kewarganegaraan pada 2019 dan 2 tahun kemudian ia resmi debut bersama tim nasional. Hingga kini, Alan sudah mencetak 3 gol dari 13 penampilan internasional. Meski memiliki reputasi sebagai penyerang haus gol, nyatanya dalam duel melawan Indonesia, ancamannya mampu diredam dengan disiplin tinggi oleh lini belakang Garuda. Jiang Guangtai Thias Browning. Pemain belakang tangguh kelahiran Liverpool ini adalah sosok berpengalaman yang sempat memperkuat tim muda Inggris mulai dari U17 hingga U21. Berkat darah Tionghoa dari sang ibu, Jiang memiliki jalan untuk membela timnas China. Sejak kepindahannya ke Shanghai Port FC pada 2019, performa stabilnya membuat ia langsung dipercaya mengisi lini belakang. Debutnya bersama Cina datang pada Mei 2021, dan sejak saat itu ia sudah mengoleksi lebih dari 30 caps. Ketika menghadapi Indonesia di Qingdao, Jiang benar-benar diuji oleh kecepatan Witan Sulaiman. Meski tampil solid, kenyataannya ia tak mampu mencegah kekalahan timnya, menegaskan bahwa pengalaman saja tak cukup menghadapi semangat Garuda. Fernando Henrique da Conceição Fernando atau White Crab disebut Fernando di China adalah winger cepat asal Brasil yang dikenal dengan determinasi dan kelincahannya. Karirnya melambung ketika ia memperkuat Estoril Praia di Portugal sebelum akhirnya pindah ke Chongqing Livan FC pada 2015. Saat ini, ia menjadi bagian penting dari Shanghai Shenhua. Pada Maret 2024, ia menjalani debut bersama timnas China dan sudah mencetak 1 gol dari 6 laga. Walaupun masih terbilang baru, Fernando diproyeksikan sebagai motor serangan. Namun menghadapi Indonesia, ia tak mampu berbuat banyak, membuktikan bahwa nama besar tidak otomatis menjamin hasil. Nikoye Naris Like. Like adalah gelandang pekerja keras yang lahir di London dan memiliki darah Tionghoa dari garis ibunya. Lulusan Akademi Arsenal ini sempat membela timnas Inggris di level junior sebelum akhirnya pindah ke Beijing Guan FC pada 2019. Ia bahkan tercatat sebagai pemain naturalisasi pertama yang dipanggil memperkuat timnas China pada tahun yang sama.
Dengan gaya bermain tenang dan kemampuan menjaga ritme, Lieke sering dianggap jantung permainan. Namun dalam laga penuh tensi menghadapi Indonesia, aliran bolanya tak berjalan mulus. Tekanan lini tengah Garuda membuatnya kesulitan mengatur tempo hingga strategi Ivankovic berantakan. Elkeson. Inilah nama paling mencolok di antara semua pemain naturalisasi China. Elkeson de Oliveira Cardoso adalah striker tajam asal Brasil yang bergabung dengan Guangzhou Evergrande pada 2013. Ia menjadi pemain asing pertama tanpa darah Tionghoa yang diberikan kewarganegaraan untuk membela timnas China. Sejak debutnya pada 2019, Elkeson langsung tampil sebagai ujung tombak utama, bahkan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Super China. Insting golnya sangat ditakuti lawan, tetapi melawan Indonesia, peluang emasnya tak berbuah hasil. Pertahanan Garuda yang disiplin membuat Elkeson mati kutu, sekaligus menjadi bukti bahwa semangat kolektif bisa menumbangkan kekuatan individual. Kini setelah semua strategi dan investasi besar dilakukan, hasilnya justru berujung pahit. Cina gagal ke Piala Dunia, 5 pemain naturalisasi tak mampu menyelamatkan tim, dan sang pelatih Ivankovic harus lengser. Kekalahan dari Indonesia tidak hanya menjadi pukulan telak, tetapi juga simbol bahwa sepak bola bukan sekadar soal nama besar atau status naturalisasi. Semangat juang dan tekad tanpa kompromi seperti yang ditunjukkan Garuda bisa menjungkir balikan segala prediksi. Skuad Garuda hadapi Lebanon, Maarten Paes kenang debut setahun bareng timnas. Timnas Indonesia baru saja melakoni laga persahabatan internasional FIFA menghadapi Lebanon. Laga ini menjadi sorotan bukan hanya karena menjadi ujian penting bagi pasukan Patrick Kluivert, tetapi juga karena absennya salah satu sosok vital di bawah Mister, Maarten Paes. Kiper naturalisasi yang dikenal tenang sekaligus berani itu harus menepi akibat cedera. Namun, meski tak turun ke lapangan, sosok Paes tetap terasa. Ia mengisi ruang publik sepak bola Indonesia dengan sebuah kenangan manis yang tak lekang oleh waktu, momen debutnya setahun lalu bersama skuad Garuda. Ya, tepat setahun berselang, Maarten Paes menorehkan kisah bersejarah yang hingga kini masih membekas di benak para pecinta sepak bola tanah air. Untuk pertama kalinya, ia berdiri kokoh di bawah Mister gawang timnas Indonesia dalam sebuah laga resmi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, sebuah tempat yang menjadi saksi lahirnya kebanggaan baru bagi Garuda. Lewat unggahan sederhana di media sosialnya, Paes menuliskan kalimat penuh makna, 1 tahun yang lalu saya debut untuk Timnas Indonesia, malam yang tak terlupakan di Jeddah. Bagi banyak orang, mungkin hanya sekadar kata-kata, tetapi bagi Paes dan supporter, itu adalah pengingat bahwa perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah berani. Debut Paes kala itu tidak datang dengan mudah. Di babak pertama, ia memang tak terlalu sibuk. Pertahanan solid yang dipimpin oleh Jordi Amat dan Rizky Ridho membuat serangan Arab Saudi kesulitan menembus. Namun, seorang kiper selalu hidup di antara ketenangan dan ancaman. Beberapa kali Paes menunjukkan kepercayaan dirinya, bahkan sempat membuat penonton terperangah ketika dengan tenang ia menggiring bola melewati pemain lawan yang menekannya. Gestur itu seakan menjadi pesan, dirinya bukan hanya penjaga gawang, melainkan juga bagian penting dalam membangun permainan dari belakang. Namun drama sejati datang di babak kedua. Saat Indonesia mencoba keluar dari tekanan dengan membangun serangan, sebuah kesalahan terjadi. Paes kehilangan bola di kotak penalti sendiri, dan dalam usahanya merebut kembali, ia justru menjatuhkan pemain Arab Saudi. Stadion mendadak hening sebelum kemudian bergemuruh. Wasit menunjuk titik putih tanpa ragu. Paes menunduk, kecewa pada dirinya sendiri, sadar bahwa satu kesalahan bisa mengubah jalannya pertandingan. Di depan matanya berdiri sosok besar Salem Al-Dawsari, bintang Arab Saudi yang mencetak gol fenomenal ke gawang Argentina di Piala Dunia 2022. Segalanya terasa menegangkan. Dunia seperti berhenti sejenak. Al-Dawsari bersiap mengambil ancang-ancang dan jutaan pasang mata menunggu hasilnya. Namun justru di momen paling genting itu, lahirlah sebuah kisah heroik. Paes membaca arah bola dengan tepat, melompat ke kiri dan menepis tendangan keras Al-Dawsari. Sorak-sorai meledak. Dari sebuah kesalahan, Paes justru melahirkan penyelamatan ikonik yang akan selalu dikenang. Laga tersebut akhirnya berakhir dengan skor 1-1. Indonesia bahkan sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Sandy Walsh pada menit ke-19 sebelum akhirnya Musab Al-Juwair menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Hasil imbang itu memang tidak menghasilkan 3 poin penuh, tetapi bagi timnas Indonesia, laga tersebut menjadi pernyataan bahwa mereka bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Dan bagi Paes, itu adalah awal perjalanan luar biasa bersama Merah Putih. Kini, setahun setelah momen itu kenyataan pahit harus dihadapi. Paes justru tidak bisa berada di lapangan untuk memperingati hari jadinya bersama Garuda. Cedera di bagian atas kaki memaksanya absen membela Evi Dallas sepanjang Agustus 2025 di MLS. Insiden itu terjadi ketika timnya bertandang ke markas Austin FC pada 17 Agustus. Akibat cedera, posisinya digantikan oleh kiper cadangan Mikhail Koladi.
Meski tanpa sang penjaga utama, Dallas masih mampu mencuri hasil imbang 1-1. Tetapi absennya Paes jelas terasa. Bagi timnas Indonesia, kehilangan Paes di laga FIFA Matchday September melawan Lebanon adalah pukulan besar. Patrick Kluivert harus memutar otak dengan memanggil 3 kiper lainnya, Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Meski ketiganya memiliki kualitas, kehadiran Paes selalu memberi rasa aman yang berbeda. Bagi para supporter, melihat Paes absen bagaikan kehilangan dinding terakhir yang selalu setia melindungi benteng Garuda. Namun kabar baik tetap ada. Paes diperkirakan pulih dan bisa kembali bulan depan. Tepat saat timnas Indonesia menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan datang itu seakan menjadi lingkaran penuh. Paes memulai kisahnya di Jeddah dan kemungkinan besar ia akan kembali ke sana untuk menulis babak baru. Bagi dirinya, ini adalah kesempatan untuk menebus apa yang tertunda. Emil Audero belak-belakan singgung timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, berbicara lantang soal kekuatan terbesar yang dimiliki skuad Garuda. Menurutnya, bukan sekadar strategi pelatih atau skill individu pemain, melainkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dan mampu mengubah jalannya pertandingan. Dalam pandangan Emil, dukungan tiada henti dari tribun stadion adalah senjata paling menakutkan yang dimiliki timnas, bahkan lebih berbahaya dari taktik atau formasi apapun. Pernyataan itu muncul usai kemenangan telak timnas Indonesia atas Taiwan dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jumat lalu. Laga uji coba dalam rangkaian FIFA Matchday September itu seolah berubah menjadi pesta rakyat. Dengan atmosfer yang begitu membara, Emil yang tampil penuh percaya diri di bawah mistar mengaku takjub dengan energi yang dipancarkan ribuan supporter Garuda. Menurutnya, teriakan dari tribun terasa seperti gelombang energi yang mengalir langsung ke tubuh setiap pemain. Semangat dari tribun lebih dahsyat dari taktik apapun di lapangan. Ungkap Emil menunjukkan betapa besarnya pengaruh atmosfer GBT terhadap performa skuad Garuda. Pertandingan itu memang layak dikenang. 4 gol di babak pertama sudah cukup membuat Taiwan kehilangan arah dan 2 tambahan gol di paruh kedua benar-benar menegaskan dominasi Garuda. Namun Emil dengan rendah hati menegaskan, kemenangan telak tersebut bukan hanya buah dari kerja keras pemain. Ia menilai ribuan supporter yang hadir di stadion adalah katalis utama yang mengubah GBT menjadi neraka bagi lawan. Chant tanpa henti, dentuman drum, sorakan menggelegar hingga lautan bendera merah putih menciptakan atmosfer yang membuat Taiwan goyah sejak menit pertama. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Emil menyampaikan apresiasinya. Kerja bagus, terima kasih untuk semua orang yang hadir di stadion, semangat kalian sangat berarti bagi kami, tulis kiper Cremonese tersebut. Baginya, dukungan supporter bukan hanya sekadar motivasi, tetapi sebuah kekuatan nyata yang menyalurkan energi tambahan ke setiap pemain. Energi itulah yang membuat Garuda tampil berani mengambil risiko, dan tampil jauh lebih agresif dari biasanya. Tanpa atmosfer seperti itu, sulit membayangkan kami bisa meraih kemenangan besar, tambah Emil. Malam itu GBT benar-benar bergemuruh, sorakan seperti ombak, tak henti-hentinya menghantam mental lawan. Chant Indonesia, yang diteriakan puluhan ribu pasang suara bergema hingga menusuk relung hati para pemain Garuda. Taiwan pun kehilangan fokus, seolah tak mampu mengendalikan tekanan psikis yang ditimbulkan oleh atmosfer stadion. Emil bahkan menyebut supporter adalah pemain ke-12 yang tidak bisa dipisahkan dari kesuksesan Garuda. Kami memang 11 pemain di lapangan, tapi di luar itu ada ribuan jiwa yang ikut berlari, ikut bertahan, ikut mencetak gol bersama kami, ungkapnya. Kini setelah melumat Taiwan dengan skor telak, timnas Indonesia tak punya banyak waktu untuk beristirahat. Mereka kembali bersiap menghadapi Lebanon pada Senin tepat malam tadi, masih di GBT. Emil berharap euforia dan energi luar biasa dari para supporter tidak padam, melainkan terus menyala bahkan lebih besar. Laga ini dianggap sebagai bagian penting untuk menjaga momentum Garuda sebelum menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga FIFA Matchday ini sejatinya memang bukan sekadar uji coba biasa. Di baliknya tersimpan misi besar, mempersiapkan mental, fisik, dan chemistry tim untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung dalam grup maut bersama Arab Saudi dan Irak. Pertandingan akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025 di Arab Saudi. Situasi ini jelas menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Patrick Kluivert karena hanya 2 tim teratas grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang berada di posisi ketiga atau runner-up harus melalui jalur play-off antar benua, jalur panjang yang penuh ketidakpastian. Shin Tae-yong peluk erat Asnawi Mangkualam usai dicoret Patrick Kluivert. Sebuah momen penuh haru menyelimuti dunia sepak bola Indonesia ketika mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memeluk erat Asnawi Mangkualam.
pelukan itu bukan sekadar sapaan biasa, melainkan simbol kehangatan, penghargaan, dan rasa cinta seorang pelatih kepada anak asuh yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari perjalanan Garuda. Semua terjadi setelah nama Asnawi secara mengejutkan dicoret dari daftar panggil skuad Patrick Kluivert dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen ini terjadi beberapa bulan lalu, tepat saat daftar skuad diumumkan untuk melanjutkan ronde ketiga kualifikasi. Dan hingga FIFA Matchday September 2025 melawan Chinese Taipei serta Lebanon, nama Asnawi tetap tak kunjung masuk daftar pemain. Bagi publik sepak bola nasional, absennya Asnawi terasa janggal. Sosok yang nyaris tak pernah absen di era Shin Tae-yong tiba-tiba hilang begitu saja ketika tongkat kepelatihan beralih ke tangan Patrick Kluivert. Shin sendiri terlihat hadir langsung di stadion ketika Asnawi membela klubnya, Port FC, dalam laga Liga Thailand melawan Bangkok United, klub yang dibela Pratama Arhan. Pertandingan itu sempat jadi sorotan media sosial, bukan karena hasil akhir, melainkan momen selepas laga. Kamera menangkap Shin Tae-yong berjalan ke arah Asnawi, lalu memeluknya dengan erat. Gambar itu viral, menyebar cepat di berbagai platform, dan banyak yang menafsirkannya sebagai bentuk dukungan moral dari sang pelatih kepada pemain yang pernah ia anggap sebagai anak kesayangan di timnas. Asnawi memang menjadi salah satu figur kunci di bawah asuhan Shin Tae-yong. Hampir di setiap laga penting, ia selalu dipercaya mengawal sisi kanan pertahanan Garuda. Dari kualifikasi Piala AFF hingga turnamen persahabatan internasional, nama Asnawi selalu ada. Hubungan pelatih dan pemain itu bahkan kerap terlihat begitu dekat. Dengan Shin tak segan memberi arahan keras lalu memuji penuh bangga ketika Asnawi menunjukkan performa terbaiknya. Namun di era Kluivert situasinya berubah drastis. Nama Asnawi langsung tersingkir. Sang bek kanan andalan mendadak tidak masuk hitungan strategi. Hingga kini belum ada alasan resmi dari Kluivert mengenai keputusannya. Asnawi sendiri hanya menanggapi dengan bijak. Intensitas berakhir saat pertandingan berakhir. Di luar lapangan, yang ada hanyalah rasa hormat, tulis Asnawi di akun Instagram pribadinya, seolah memberi pesan bahwa ia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Sinyal lain muncul dari pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, keputusan ini murni strategi. Mungkin ada beberapa posisi, di situ ada Kevin Dix, Sandy Walsh mungkin. Juga di posisi atas ada opsi lain, dengan adanya Ole, ungkap Erick. Meski begitu, ia mengaku tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Saya tidak tahu, saya tidak berani tanya atau membandingkan per individu. Karena semua kan menjadi satu strategi kepelatihan, tambahnya. Situasi makin rumit ketika sejumlah pemain diaspora baru dinaturalisasi dan langsung masuk ke dalam skuad. Nama-nama seperti Adrian Wibowo, Mauro Zylstra, hingga Miliano Jonathans turut meramaikan persaingan di lini belakang. Bagi Asnawi, ini berarti kompetisi semakin ketat dan posisinya tidak lagi sekuat dulu. Sementara itu, All Roman yang sempat diproyeksikan sebagai opsi lain justru tengah mengalami cedera panjang. Semua ini terjadi di tengah persiapan besar timnas Indonesia menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Italia terpukau dengan Jay Izzes yakin bakal jadi sosok kunci di Sassuolo. Sorotan media Italia kini sedang tertuju pada satu nama yang mungkin belum terlalu lama berkiprah di Serie A, tetapi sudah mampu memikat perhatian publik sepak bola negeri pizza. Sosok itu adalah Jay Izzes, bek tangguh timnas Indonesia yang baru saja resmi bergabung dengan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Kehadiran Jay bukan hanya sekadar transfer biasa, melainkan sebuah investasi besar yang diyakini mampu mengubah arah pertahanan Nero Verdi. Media lokal, Sassuolo News, tak ragu mengungkapkan rasa kagumnya. Mereka menulis dengan penuh keyakinan bahwa Izzes akan segera menjelma sebagai salah satu sosok kunci dalam skuad Sassuolo. Meski baru mencatatkan 2 penampilan awal di Liga Italia, publik menilai performa Jay memperlihatkan potensi besar yang hanya butuh waktu untuk benar-benar bersinar. Izzes yang ditebus dengan mahar fantastis 8 juta euro atau setara 151 miliar rupiah, memecahkan rekor sebagai pembelian termahal Sassuolo musim ini. Nilai tersebut bukan hanya menunjukkan betapa seriusnya klub dalam merekrut sang bek, melainkan juga menjadi bukti nyata bahwa karir Jay telah memasuki level baru. Kontrak panjang hingga tahun 2029 menandakan bahwa manajemen Sassuolo benar-benar menaruh harapan besar kepadanya. Dalam debutnya, Jay turun sebagai pemain pengganti saat Sassuolo tumbang 0-2 dari Napoli. Laga berikutnya menghadirkan kesempatan lebih besar, tampil sebagai starter dan bermain penuh saat Nero Verdi harus mengakui keunggulan Cremonese dengan skor tipis 2-3. Walau hasil belum berpihak, performa Izzes dinilai memperlihatkan sikap profesional, disiplin, serta keberanian untuk tampil tanpa gentar menghadapi atmosfer panas Serie A. Media Italia melihat bahwa Jay memang belum memberikan dampak instan, tetapi hal itu dianggap wajar. Mereka percaya adaptasi Izzes hanya persoalan waktu. Persaingan dengan bek senior seperti Filippo Romagna tentu akan menjadi ujian. Namun Sassuolo News menegaskan, dalam jangka panjang, pemain bernomor punggung 21 itu akan mampu merebut posisi inti.
Lebih dari itu, mereka menilai Itzes akan jadi figur penting dalam menjaga lini belakang klub. Tak hanya itu, Sassuolo juga telah merasakan manfaat lain dari kedatangan Jay. Kehadirannya mendongkrak basis penggemar klub asal Emilia Romagna tersebut, terutama dari Indonesia. Hanya dalam waktu 48 jam sejak peresmian transfer, akun resmi Sassuolo melonjak lebih dari 100.000 pengikut baru dari tanah air. Fenomena ini membuat Itzes bukan sekadar pemain, tetapi juga jembatan antara Sassuolo dengan pasar Asia Tenggara yang sangat potensial. Jay Itzes tidak terkecuali. Kapten Indonesia yang membantu Sassuolo meningkatkan basis penggemar mereka di Indonesia lebih dari 100.000 dalam 48 jam, tiba secara permanen dari Venezia dengan harga sekitar 7,5 juta euro, tulis Sassuolo News dalam artikelnya. Dia mungkin tidak awalnya menjadi starter dengan Filippo Romagna yang akan menyulitkan mantan pemain Venezia itu, tetapi dalam jangka panjang, nomor 21 itu bisa muncul dan menjadi pemain kunci dalam pertahanan Sassuolo. Keyakinan ini bukanlah isapan jempol belaka. Jay Itzes memiliki reputasi sebagai pemain dengan karakter kepemimpinan tinggi, kemampuan membaca permainan, serta ketenangan dalam mengawal lini belakang. Di usia 25 tahun, ia masih berada pada fase emas untuk berkembang. Dengan kerja keras dan dedikasi, banyak pihak percaya Itzes mampu bersaing bahkan dengan nama-nama besar di Serie A. Untuk sementara, Itzes harus meninggalkan Sassuolo demi menjalankan tugas negara. Ia dipanggil kembali memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda akan menghadapi Taiwan dan Lebanon, laga yang menjadi ajang penting bagi persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia. Misi besar itu membuat Jay harus membagi fokus, namun sekaligus menunjukkan betapa ia kini memegang peran vital, baik di level klub maupun tim nasional. Bagi Indonesia, keberadaan Itzes di Eropa jelas membawa kebanggaan tersendiri. Tidak setiap hari ada pemain Garuda yang diperbincangkan media besar Italia, apalagi dianggap bakal menjadi pilar penting klub Serie A. Dukungan publik pun semakin mengalir deras, baik untuk Jay di Sassuolo maupun saat ia kembali berseragam merah putih. Justin Hubner beberkan alasan menolak klub Indonesia meski gaji besar. Bek timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya buka suara mengenai alasan dirinya menolak tawaran bermain di Liga Indonesia meski digoda dengan kontrak bernilai fantastis. Keputusan ini sempat mengejutkan banyak pihak mengingat nama Hubner begitu populer di tanah air setelah resmi menyandang status WNI pada 2023 lalu. Namun, sang pemain menegaskan pilihannya murni demi karier sepak bola, bukan semata karena uang. Hubner sendiri resmi diperkenalkan sebagai penggawa anyar Fortuna Sittard pada akhir Juli lalu. Klub Eredivisie kompetisi kasta tertinggi di Belanda memberinya kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim tambahan. Langkah ini menjadi babak baru bagi karier bek kelahiran Den Bosch tersebut. Bahkan, ia sudah menjalani debut resmi dalam laga pekan pertama Eredivisie 2025-2026 melawan Go Ahead Eagles, hanya sekitar 3 minggu jelang FIFA Matchday September. Sebelum berlabuh ke Fortuna Sittard, Hubner mengakui dirinya memang sempat dihadapkan pada tawaran menggiurkan dari klub Liga Indonesia. Bukan tawaran kecil, melainkan kontrak dengan nilai fantastis yang bisa menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tanah air. Namun setelah melalui pertimbangan matang, ia memutuskan untuk tetap berada di jalur Eropa. 5 minggu lalu saya memiliki kesempatan untuk menandatangani kontrak di Indonesia, ujar Hubner belak-belakan. Secara olahraga, itu bukan pilihan yang tepat. Kalau saya menerima tawaran itu, berarti saya benar-benar memilih uang. Fortuna adalah pilihan terbaik untuk saya dari sisi olahraga. Pernyataan ini menegaskan sikap profesionalisme Hubner. Ia tidak ingin karirnya hanya dibangun dari popularitas, melainkan ingin terus berkembang dengan bersaing di level kompetisi tertinggi. Baginya, bermain di Eredivisie memberi tantangan yang lebih besar sekaligus kesempatan untuk mengasah kualitas, terutama karena ia masih berusia muda dan punya jalan panjang di dunia sepak bola. Saya ingin berada di lingkungan yang menuntut saya untuk terus naik level. Itu sebabnya saya memilih Fortuna, jelasnya. Meski menolak bermain di Liga Indonesia, Hubner mengakui bahwa popularitasnya di tanah air begitu luar biasa. Sejak menjadi WNI, ia menjelma bak bintang besar. Saya benar-benar punya status bintang di sana. Anda tidak bisa berjalan normal di jalan, rasanya seperti Ronaldo. Ungkapnya dalam wawancara dengan Voetbal Primer. Kadang saya sendiri tidak sepenuhnya percaya. Saya merasa hanya seorang anak biasa yang bermain sepak bola, tapi mereka di sana melihatnya berbeda. Anda melihat orang-orang menangis, berlari mengejar Anda hanya untuk berfoto. Itu gila, tapi juga membanggakan. Namun, popularitas besar itu ternyata juga memiliki sisi gelap. Di balik sanjungan dan sorakan penuh cinta, Hubner juga kerap menjadi sasaran kebencian yang membabi buta di dunia maya. Pemotretan pengikut dan acara-acara indah adalah sisi yang menyenangkan, tapi saya juga mendapat sangat banyak kebencian secara online, katanya. Bahkan, ia mengaku sering menerima pesan ancaman serius. Saya sering mendapat ancaman pembunuhan.
Itu tidak normal, tapi saya mencoba saja untuk menghadapinya. Saya cukup berhasil melakukannya. Sebagian besar reaksi itu positif dan saya fokus pada hal tersebut. Pengakuan ini memperlihatkan betapa kompleks perjalanan karier seorang pemain yang bukan hanya dituntut tampil konsisten di lapangan, tetapi juga harus kuat menghadapi tekanan di luar lapangan. Justin Hubner memilih jalannya dengan penuh keyakinan, tetap berkarier di Eropa demi menjaga kualitasnya sebagai pemain. Keputusan menolak kontrak besar di Indonesia bisa jadi menimbulkan tanda tanya di kalangan fans, namun baginya pilihan ini adalah langkah terbaik demi masa depan yang lebih panjang dan gemilang bersama klub maupun timnas Indonesia.